salam dan bahagia. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Pulang Pisau, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Setianti Ratianesi dari TK Negeri Pembina Maliku, Kabupaten Pulang Pisau. Saya Hadi Swiknyo dari SMA Negeri 3 Maliku, Kabupaten Pulang Pisau. Saya Mas Wiyah dari SDN Kantan Muara 4, Kabupaten Pulang Pisau. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Tia. Selamat siang Pak Hadi. Apa kabarnya Bu Tia hari ini? Puji Tuhan Bapak, baik. Bagaimana dengan Bapak? Ya, sama-sama baik, selamat sehat. Bu Tia, pada hari ini Bu Tia mau melakukan coaching ya terhadap coach ya. Iya Pak. Jadi sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan berbagai pertanyaan ya Bu Tia ya. Nah, yang pertama kita akan mendiskusikan topik penilaian ya pada kegiatan ini nanti. Coach dan coaching akan saya amati ya dan menilai sesuai dengan duduk penilaian. Nah, dalam penilaian tadi apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana ibu menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coaching, kemudian bagaimana coaching nanti juga merespon ya atau menanggapi pertanyaan dari ibu sendiri nanti ya. Dan jangan lupa nanti ya Bu ya menggunakan prinsip coaching ya, misalnya seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang saya ajukan yang pertama Bu Tia ya, kira-kira kompetensi coaching apakah yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Oke, pada proses coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang 3 kompetensi coaching itu Pak. Yang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Oke, kalau kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan itu Pak, yang mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya ya, indikator yang bagaimana dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Tia dalam proses coaching nanti. Indikator ketercapaian dan tujuannya itu Pak, saya mau tuh pada saat nanti selesai proses coaching, itu coach bisa menemukan sendiri solusinya dari permasalahan yang dia hadapi melalui pertanyaan-pertanyaan pematik yang saya ajukan. Jadi coach itu menemukan sendiri Pak, ya solusi dari permasalahan. Kalau begitu mungkin 3 pertanyaan itu saja yang saya berikan ya. Jadi demikian dulu untuk observasinya. Selanjutnya nanti silakan Ibu Tia bersama dengan coachingnya untuk coaching ya. Dan nanti kita akan ketemu lagi Bu ya setelah Ibu melakukan coaching kepada Bu Maswi ya. Silakan Bu untuk melaksanakan coachingnya. Selamat siang. Terima kasih Bapak. Permisi Bu Tia. Ya, silakan duduk Ibu Maswia. Iya, terima kasih Bu Tia. Halo Bapak. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Baik Bu Maswia, sesuai janji kita kemarin, kita akan berbincang-bincang sebentar hari ini ya. Jadi apa nih Bu yang akan kita perbincangkan hari ini? Ini Bu, saya mau curhat tentang murid-murid saya yang kesannya tidak bersemangat Bu kalau jam pelajaran saya sudah mulai Bu. Oke ya, berarti murid-murid Ibu nih ya tidak bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas Ibu. Iya Bu. Dari percakapan kita hari ini Bu, apa nih yang Ibu harapkan? Saya berharap setelah percakapan hari ini saya bisa menumbuhkan kembali Bu semangat murid-murid saya pada saat saya mengajar mereka gitu Bu. Saya menemukan solusi dari masalah sekarang ini. Oke, jadi Ibu mau di akhir percakapan ini anak-anak murid Ibu itu
menjadi bersemangat lagi nih ya mengikuti Bu, pembelajaran saya di dapat kelas. solusinya Oke. bagaimana menumbuhkan semangat mereka gitu. Sip. Nah, coba Bu Masfiah ceritakan dulu nih ya, gimana kejadian sebenarnya di kelas Ibu, kondisinya bagaimana saat Ibu mengajar? Iya gini Bu, setiap saya masuk jam pelajaran siang, saya kan siang nih jam pelajarannya, itu tuh mereka tuh kayak ada yang ogah-ogahan, kayak ada yang mengantuk, ada yang asik sendiri gitu loh Bu. Saya kan berasumsi mungkin siang itu memang jam ngantuk gitu. Tapi kalau setiap saya masuk kejadiannya seperti itu kan tidak mungkin Bu. Jadinya saya bingung Bu, gimana caranya gitu loh supaya mereka walaupun siang tapi ada semangat untuk belajar gitu. Oke Ibu, jadi Ibu nih kelas siang ya. Iya. Jadi pada saat Ibu mengajar itu ada anak yang terlihat mengantuk, terus asik sendiri. Iya, Oke. malah lebih banyak, memang banyak yang seperti itu Bu. Oh. Mungkin 50% plus mereka tidak bersemangat jam itu. Oke. Nah, selama ini nih Bu ya, kemarin-kemarin yang sudah Ibu lakukan itu apa Bu terhadap murid Ibu? Kalau terhadap murid saya yang saya lakukan kadang-kadang saya itu membuat supaya mereka kembali semangat kan melakukan ice breaking Bu. Ternyata setelah ice breaking mereka bersemangat, tapi setelahnya kembali lagi kalau masuk pelajaran udah ke tema umpamanya mereka mulai uring-uringan lagi, ogah-ogahan gitu. Mungkin ada yang salah sama saya ya gitu loh, perasaan saya apa karena saya terlalu monoton atau gimana gitu loh Bu. Oke, jadi ya saat ice breaking, sering gue ajak ice breaking nih, ice breaking semangat, tapi setelah selesai ice breaking kembali lagi nih Iya, tidak gitu. bersemangat. Oke, nah sekarang apa nih yang mau Ibu lakukan? Yang mau saya lakukan ya, pertama kemarin itu saya ada melakukan gitu, saya konsultasi Ibu awalnya dengan wali kelas mereka. Pas saya ceritakan keadaan saya pikir mereka juga memang pada pelajaran lain juga gitu. Ternyata enggak Bu, pada pelajaran lain mereka bersemangat Ibu. Pada saat wali kelasnya masuk mereka bisa bersemangat gitu loh Bu. Jadinya kan, oh berarti ini ada yang salah pada saya, lalu apa yang harus saya lakukan gitu. Oke ya Bu ya, jadi anak-anak tidak bersemangat itu tuh pada saat kelas Saya Ibu aja, ngajar, kok Ibu iya. ngajar. Oke, jadi Ibu merasa nih permasalahannya ada pada diri Ibu ya. Bu. Terus kalau sekarang kan Ibu sudah, Ibu sadar nih permasalahan ada pada diri Ibu. Ibu mau apa untuk mengatasi permasalahan? Ya maunya saya ya Bu ya, karena setelah mungkin ada berbicara juga sama wali kelasnya, saya ingin mencontoh wali kelasnya itu Bu. Maksudnya kan saya lihat dia itu ngajar pakai media yang banyak, bukan banyak sih medianya, kadang hari ini pakai yang ini disesuaikan dia sama pelajaran dia. Kemudian kayaknya dia juga menguasai beberapa metode pembelajaran Ibu. Jadi saya ingin menerapkan itu juga pada saat saya mengajar nanti, seperti membuat RPP berdiferensiasi mungkin gitu Bu, menyelipkan apa ya, kompetensi sosial emosional juga pada anak-anak agar mereka menyadari ini yang baik, ini yang enggak gitu, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana menghargai guru gitu Bu. Luar biasa nih buat semua sih ya. Sudah banyak rencana-rencana nih ya Iya, yang akan Ibu lakukan. Tapi yang akan lebih duluan nih yang Ibu lakukan yang mana? Dari banyak nih tadi, mulai dari mengkomunikasikan dengan wali kelas, biar bisa menggunakan berbagai metode, terus pembelajaran berdiferensiasi. Nah dari sebanyak itu tuh apa aja, yang mana dulu yang mau Ibu lakukan? Kalau yang mau lakukan awal-awal ini ya pasti mungkin saya mengikuti tahapan bikin RPP itu ya apa ya Bu, memetakan kebutuhan murid dulu. Jadi saya mulai memetakan kebutuhan mereka, lalu nanti mencoba memikirkan rancangan pembelajaran yang berpihak pada mereka, menyiapkan media yang tepat sesuai dengan materi yang saya ajarkan gitu. Jadi Ibu akan memetakan terlebih dahulu ya. Iya. Ini memetakannya ini menggunakan apa Bu caranya? Saya mungkin melihat bagaimana gaya belajar mereka mungkin ya, kemana minat mereka mungkin, karena memang dari beberapa murid saya itu memang beda-beda Bu. Ada yang aktif secara fisik kayak istilahnya murid yang kinestetik gitu, ada yang memang auditori gitu, ada yang visual. Memang kalau diperhatikan secara biasa itu
Mereka memang ada yang berbeda-beda, tapi saya selalu nggak menganggap itu penting awalnya Bu. Ternyata mungkin kesini-sini itu penting Bu ya. Oke. Berarti Ibu akan menerapkan itu terlebih dahulu ya, jadi Iya. melakukan pemetaan. Iya. Kira-kira pada saat Ibu melakukan pemetaan nanti, ada nggak membutuhkan dukungan atau bantuan dari pihak lain? Ya jelas lah Bu, saya memerlukan bantuan terutama ya dari wali kelas karena dia lebih mengenal murid-muridnya dengan lebih baik daripada saya yang cuma guru mata pelajaran. Oke, berarti berkomunikasi dengan wali kelas ya, Iya, iya. biar bisa mendapatkan bantuan dari wali kelas. Rencana yang sudah Ibu rencanakan ini sudah bagus. Sampai di sini, apakah Ibu sudah mendapat apa nih yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita? Iya, saya jadi tiba-tiba punya solusi sendiri Iya, ya. Saya jadi kepengen bikin RPP berdifferensiasi Oke. tadi Bu dengan tahapan-tahapan yang tepat gitu. Terima kasih banyak ya Bu. Oke, syukurlah Bu Ra kalau Ibu sudah bisa mendapatkan solusi. Jadi sekarang Ibu akan melakukan pemetaan dan membuat RPP berdiferensiasi. Oke. Kira-kira kapan Ibu mulai? Ya secepatnya Bu, mulai besok saya mulai akan berkomunikasi lah dengan wali kelasnya dengan fokus pada bagaimana saya membuat RPP berdiferensiasi. Juga pemetaan itu yang fokusnya awal Bu. Oke, berarti semangat ya Bu ya melakukan perencanaannya, apa yang sudah Ibu temukan solusi hari ini bisa Ibu lakukan, dan kedepannya kelas Ibu itu tidak lagi kurang bersemangat nih, jadi Iya. lebih semangat ya. Jadi nanti kalau sudah ada perkembangan, Ibu kita ketemu lagi, kita berbincang-bincang lagi kemajuannya bagaimana ya Ibu ya. Terima kasih Bu atas arahannya sehingga saya bisa menemukan solusi yang insya Allah nanti mungkin bawa kebaikan di kelas yang saya ajar gitu. Makasih banyak Mutia ya. Amin, semoga lancar Ibu. Iya, terima kasih banyak Bu. Saya permisi. Mari Bapak. Terima kasih. Bu Tia sudah melakukan coaching ya tadi dengan Bu Maswia. Bagaimana perasaannya Bu? Saya senang Pak bisa mengcoach Bu Maswia, bisa membantu Bu Maswia dalam menyelesaikan permasalahannya, menemukan solusi yang tepat untuk permasalahannya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator atau pencapaian yang ingin dicapai Bu? Oke, jadi Pak pada saat coaching tadi itu sudah menggunakan alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu juga jadi tujuan yang ingin dicapai di akhir percakapan itu coaching itu bisa menemukan sendiri permasalahannya setelah saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada Ibu Maswia. Menurut saya sebagai observer di proses coaching tadi yang Ibu Tia lakukan terhadap Bu Maswia sudah berjalan sesuai dengan alur kita, sudah menggali informasi, kemudian juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Maswia ya. Jadi sehingga Bu Maswia tadi bisa menemukan solusi ya, dan coachingnya juga sudah sesuai dengan prinsip coaching tadi seperti kemitraan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi Bu yang mungkin ingin Ibu kembangkan? Jadi Pak, kedepannya saya ingin lebih mendalami lagi dalam memahami alur tirta ini, terutama dalam memberi pertanyaan pemantik yang berbobot kepada coaching. Jadi di situ saya harus lebih belajar lagi agar kedepannya proses coaching yang saya lakukan itu bisa berjalan lebih baik daripada hari ini. Oke, ya mungkin hari ini cukup sampai sini dulu Bu ya untuk kegiatan kita supervisi, dan mudah-mudahan kedepannya nanti kita semakin lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang ya Bu Tia ya. Oke, selamat siang ya Pak, terima kasih. Bagaimana kabarnya pagi ini Bu Maswia? Baik Ibu Tia. Oke, nah hari ini Ibu akan melakukan proses coaching. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang perlu kita bicarakan dulu ya Ibu ya. Boleh Ibu? Boleh Ibu. Jadi nanti pada saat proses coaching,
antara coach dan coachee itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, menggunakan rasa, memiliki kompetensi inti coaching. Tidak lupa juga dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Kalau yang ingin saya kembangkan pada kegiatan hari ini tentu saja semua kompetensi dari coaching itu saya ingin mengembangkannya, Bu, seperti kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Nah, dari ketiga kompetensi inti itu yang lebih spesifik yang dikembangkan dalam proses coaching kali ini yang mana Ibu? Mungkin lebih spesifik saya ingin lebih ke membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu biar bisa mengarahkan coaching pada solusi yang diharapkan gitu. Oke, jadi Ibu akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nah, indikator ketercapaiannya itu apa Ibu? Ya, kalau indikatornya tentu saja pada saat coaching menemukan solusi yang terbaik bagi permasalahan yang dia hadapi. Oke, nah cukup itu saja Ibu. Sekarang silakan Ibu melakukan proses coaching. Iya. Nanti saya akan mengobservasi berjalannya proses coaching tersebut. Setelah itu kita akan diskusi lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Ibu ya. Iya, terima Oke, kasih. silakan Bu Ibu. Tia. Oke, terima kasih. Selamat siang Bu Masya, apa kabarnya hari ini Bu? Selamat siang Pak Hadi, kabar baik. Gimana nih? Bu, ini saya datang ke Bu Masya ini ada beberapa hal Bu yang ingin ya bercurhat lah gitu, berbagi perasaan yang selama ini saya pendam gitu Bu. Waduh, berbagi perasaan senang apa sedih Pak? Aduh, kalau dirasakan tuh sebenarnya rasa sedih sih Bu ya, karena murid saya ini ada satu siswa itu benar-benar gimana ya, dalam kelas itu kurang aktif sekali gitu loh Bu. Nah, ketika jam pelajaran itu dia itu nggak aktif, kemudian ketika saya tunjuk kamu bisa apa enggak juga diam aja seperti itu. Nah, itulah Bu yang ingin saya curhatkan sama Ibu gitu. Oke, berarti siswa yang sifatnya pasif ya Pak ya? Iya Bu. Itu apa dia sendiri yang kelihatan mencolok pasifnya atau yang lain juga ada seperti itu Pak? Nah, kelihatannya itu setiap di jam pelajaran itu saya perhatikan dia sih Bu yang nggak kurang aktif gitu. Kalau yang lainnya sih ada juga yang kurang aktif tapi nggak seperti dia lah gitu. Yang lainnya nggak separah dia ini. Nah, ini kelihatannya sangat tidak bisa berpartisipasi, kemudian juga di kelas juga tidak bisa berdiskusi seperti itu. Ini kira-kira pas dia di luar jam pelajaran mungkin ya, istilahnya kalau jam istirahat atau di pergaulan dia, Bapak melihat dia bagaimana, atau pasif atau sebenarnya aktif seperti anak pada umumnya gitu? Nah, kalau masalah di luar pelajaran itu Bu, sangat luar biasa sekali, komunikasi dengan teman-temannya juga bagus, terus apa namanya, kalau berkelahi sama teman-teman juga jerit-jerit juga seperti itu. Kemudian kalau ada yang lucu juga ketawa juga terbahak-bahak seperti itu. Oke, kalau begitu saya jadi berpikir untuk menanyakan bagaimana cara Bapak mengajar di kelas Pak. Nah, selama ini memang saya ini mengajarnya ini masih pakai paradigma yang lama Bu. Jadi mungkin istilahnya itu konvensional barangkali kalau orang menyebutnya itu. Saya tuh sering cuma kadang-kadang kerjakan ini ya, halaman sekian seperti itu. Jadi kadang-kadang nggak menggunakan cara-cara yang lain, itu tidak ada Bu, saya seperti itu. Berarti tidak ada usaha Bapak untuk mengajar murid aktif ya dalam kelas Bapak gitu? Ya, selama ini seperti itu sih yang saya lakukan. Jadi hampir tidak ada seperti itu barangkali mungkin. Kalau dilihat dari cara Bapak mengajar ya, lebih ke arah teacher center berarti ya Pak ya. Nah, ada
nggak Bapak seperti keinginan untuk merubahnya ke arah student center gitu? Atau gimana? Sebenarnya sih pengen Bu ya kalau Hmm. melihat anak yang cenderung seperti itu nanti kan kalau kita biarkan kalau sayanya pakem dan tidak mengembangkan diri saya kan kasihan dengan anak tadi itu Bu yang Iya. cuma diem aja nggak ada Mm-mm. perkembangan lainnya. Nah, kalau mungkin Bapak ada niatan seperti itu ya, niatan untuk ke student center. Bagaimana cara Bapak memulai untuk melakukan perubahan itu? Ya mungkin saya akan mencari nanti mungkin referensi, bisa pengalaman-pengalaman teman sejawat menggunakan metode-metode yang baru yang mungkin Iya. bisa meningkatkan aktivitas belajar si anak tadi itu Bu, supaya dia itu nggak pasif di dalam kelasnya. Iya, kalau berbicara metode tadi ya yang Iya. Bapak bilang untuk bertanya pada teman, apakah Bapak pernah ikut kegiatan atau pelatihan yang jadi dasar Bapak untuk menerapkan itu nanti di kelas gitu? Kalau sering sih enggak ya Bu ya, tapi mungkin ya 1-2 kali pernah, cuma kan kalau hanya cuma sekali 2 kali kan mungkin pengalamannya agak kurang gitu ya. Iya. Jadi mungkin minta bantuan teman barangkali untuk sambil menambah wawasan saya. Oke, berarti Bapak dalam melakukan itu nanti perlu dukungan ya Pak Iya, ya dari betul, teman betul, sejawatnya. teman sejawat. Kalau selain teman sejawat, kira-kira Bapak ada perlu dukungan lagi nggak dari yang lain gitu gimana? Nah tentunya karena di sekolah itu kan ada pimpinannya, jadi paling tidak saya itu harus menyampaikan dulu dengan kepala sekolah. Nah setelah itu nanti mungkin dengan teman-teman yang lebih ahli, bukan ahli, yang mungkin sudah sertifikasi dan lain sebagainya, Lebih mungkin profesional ya, ya Pak lebih ya profesional istilahnya. ya. Baiklah Bapak, setelah yang Bapak ungkapkan tadi, kapan Bapak akan melakukan perubahannya? Mungkin secepatnya ya Bu ya, yang akan saya lakukan nanti setelah perbincangan ini nanti akan saya temui kepala sekolah dan juga teman sejawat. Alangkah semakin cepat semakin baik gitu Bu ya. Baik Bapak, semoga Bapak bisa secepatnya melakukan ini dan saya tunggu kabar baiknya dari perubahan yang Bapak lakukan ya Pak Hadi ya. Iya Bu Mas Dia, terima kasih ya atas bantuannya yang sudah mengarahkan saya untuk mencari jalan keluar, karena tadi saya kan ngomong saya bercurhat, jadi kegalauan hati saya ini sudah agak sedikit berkurang atau ringan lah dari apa yang saya rasakan selama ini. Sama-sama Pak Hadi, saya tunggu kabar baiknya ya Pak ya. Iya, terima kasih juga. Selamat siang Bu Mas Fia, terima kasih. Iya Bapak. Tadi Bu Basfia sudah melakukan proses coaching bersama coachingnya Pak Hadi. Nah, bagaimana nih Bu hasil dari proses coaching tadi? Apakah sudah berjalan lancar? Iya Bu, alhamdulillah berjalan lancar. Nah, setelah melakukan proses coaching tadi, sekarang ada yang saya tanyakan. Tadi kan sudah di observasi, saya juga mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Sekarang pasca observasi juga saya akan menanyakan pertanyaan lagi nih kepada Ibu. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang saya dapatkan ya bahwa dengan menggunakan kompetensi inti dari coaching itu sendiri, akhirnya tujuan dari pelaksanaan coaching bisa tercapai, yaitu coaching menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi gitu Bu, dengan memberdayakan potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri itu Bu. Dan tadi saya juga sudah lihat, saya amati, jadi pada saat Ibu melakukan coaching kepada Pak Hadi, itu sudah berjalan lancar, sudah berjalan baik. Ibu juga sudah menggunakan alur tirta, betul Ibu? Ya kan? Nah, itu Ibu juga sudah fokus, artinya Ibu dapat melaksanakan kehadiran penuh. Terus Ibu juga bisa menjadi pendengar aktif, mendengarkan apa permasalahan dari Pak Hadi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Hadi, sehingga Pak Hadi itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Semoga kedepannya proses coaching yang Ibu lakukan bisa lebih baik lagi daripada kali ini. Satu pertanyaan penutup nih Ibu ya. Untuk kedepannya Bu,
kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Sebenarnya kalau untuk kegiatan coaching ini ya, semua kompetensi itu tetap ingin saya kembangkan Bu, karena kan biar lebih lancar itu saya perlu banyak berlatih untuk bisa menguasai semuanya. Tapi mungkin lebih fokusnya lagi saya berusaha untuk ke yang itu, ke bagian prinsip coaching itu loh Bu, menjalin kemitraan, banyak mengarahkan untuk berpikir kritis gitu Bu. Jadi saya mencoba untuk lebih mendalami ke prinsip-prinsip coaching itu sendiri nanti. Oke, luar biasa Bu Maswia. Terima kasih ya untuk hari ini. Saya akhiri percakapan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di supervisi selanjutnya. Sehat selalu Bu Maswia, tetap semangat. Iya, terima kasih banyak Ibu atas supervisinya. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Demikianlah video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak